Dan menuju bisa justru beri peringatan namanya. Dalam beberapa ini saya ya. Kita mulai ya. Kembali melakukan tes konferensi terkait adanya pengungkapan ya, dengan adanya laporan polisi dua ya, laporan polisi model A dan model B. Yang model A berarti didapat mendasari pada hasil penyelidikan Polri, dan kedua mendasari pada adanya pelaporan korban ya. Yang pertama yaitu LP pada tanggal 3 Desember 2020 dengan pelapornya Dr. Guntur Ali Wicakdo ya, dokter ya, di sini. Kemudian LPA tadi tertanggal 11 Desember 2020 lapor tentu penyelidik ini yang proses tingkatkan menjadi penyidikan. Dari dasar laporan ini kemudian Polda Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan kepolisian, di antaranya adalah penyelidikan, dan kita bisa lihat di belakang kita sudah ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan dan kita lakukan penahanan ya, di rutan Polda Jawa Timur. Kasus apa? Tentu Dirkrimsus hal ini akan menjelaskan apa yang menjadi konstruksi suatu perbuatan melawan hukum keempat tersangka tersebut mendasari pada 4 laporan tersebut. Peristiwa, tapi kita lakukan dengan 2 laporan polisi sehingga penyidikannya di split. Yang pertama mungkin yang rekan-rekan juga sempat melihat adanya sebuah akun dari YouTube dengan nama Amazing Pasuruan, di mana salah satu kontennya adalah ada konten yang diucapkan seseorang inisial M, itu berisi tentang ujaran kebencian dan pengancaman. Dari situ kita lakukan penelusuran secara digital, maka kami melakukan penetapan tersangka terhadap MN di Pasuruan. Kemudian ini satu kasus berdiri sendiri. Yang kedua adalah kasus serangkaian dengan itu ternyata setelah ditelusuri bahwa konten itu beredar di antara grup WA. Ada 3 grup WA yang memuat konten itu. Karena ini sifatnya close sosial media, maka kami menerbitkan laporan polisi model A. Kontennya sama. Ada sebuah konten yang kemudian berisi ujaran kebencian dan pengancaman terhadap seseorang. Dan ini kami lakukan dengan penyidikan tersendiri terhadap 3 tersangka, yaitu saudara MS, saudara SH, dan saudara A. Yang paling terpenting poinnya adalah kenapa mereka kita jadikan tersangka? Karena mereka tahu bahwa konten yang ada itu sudah melanggar norma yang pertama, yang kedua melanggar undang-undang karena memuat atau berisikan tentang ujaran kebencian dan yang sifatnya mengancam. Ini konten yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sesuai dengan pasal 27 ayat 4 dan 28 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Dan yang diancam siapa? Yang diancam adalah Profesor Mahmud Fendi. Diancam diapain? Diancamnya sangat personal dan tidak layak untuk dijadikan konten begitu. Yang media sosial dalam dunia maya akan menjadi rusak dan itu akan mempengaruhi dalam kehidupan dunia nyata.